Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Asa Atalanta untuk menahan kepergian Amad Diallo nampaknya akan menemui kegagalan. Pasalnya pihak Manchester United ingin sang wonderkid segera merapat ke Inggris. Menurut laporan tersebut, Ole Gunnar Solskjaer sendiri yang menolak untuk meminjamkan Diallo lagi. Ia ingin sang pemuda bisa segera merapat ke Inggris, karena ia ingin mengamati sendiri seberapa bagus kemampuan sang pemain dan bagaimana proyeksinya di skuad MU. Selain itu, Solskjaer ingin sang pemain segera merapat karena ia ingin Diallo bisa cepat beradaptasi dengan sepak bola Inggris. Menurut laporan Fabrizio Romano, Diallo saat ini sudah mulai berkemas untuk pindah ke MU. Sang pemain dikabarkan tidak masuk ke dalam skuad Atalanta untuk melawan Sassuolo di akhir pekan ini, karena ia akan segera terbang ke Inggris. Menurut Romano, Solskjaer yang meminta sang pemuda agar segera bergabung dengan MU dan tidak menunda kepindahannya. Melalui akun media sosialnya, Diallo beberapa kali mengungkapkan rasa antusiasnya bergabung dengan Manchester United. Ia mengaku sudah tidak sabar menjadi bagian dari setan merah. Sempat ditahan untuk menghengkang, kini Manchester United malah bersiap untuk menjual salah satu kiper terbaiknya di bursa transfer Januari 2021. Melansir dari laman Sky Sport, manajemen setan merah tampak akan berbenah dengan mendatangkan para pemain baru di jendela transfer musim dingin nanti. Demi mendapatkan para pemain incaran, Manchester United pun siap melepas bintang-bintang yang mereka anggap kurang berkontribusi. Salah satunya adalah penjaga gawang Sergio Romero. Kabar ini pun sejatinya cukup mengejutkan, terutama bagi Sergio Romero yang dulu sempat ditahan Manchester United untuk hengkang ke Everton. Dinukil dari Athletic, pihak Everton memang sempat berencana meminjam Romero dan menyanggupi untuk membayar gaji sang pemain sebesar 100.000 pound sterling atau sekitar 1,9 miliar rupiah pada bursa transfer musim panas lalu. Namun rencana tersebut ditolak Manchester United. Selain karena ingin melepas Romero secara permanen, kubu The Red Devils juga merasa bahwa Everton adalah salah satu kandidat juara di Liga Inggris musim ini, sehingga mereka enggan memperkokoh skuad The Toffees. Sergio Romero sendiri sejatinya bukan penjaga gawang sembarangan. Dirinya turut berjasa dalam mengantarkan Manchester United meraih gelar juara Liga Eropa musim 2016-2017 silam. Dalam ajang tersebut, Sergio Romero tampil sebagai kiper utama sejak babak penyisihan grup hingga final kontra wakil Belanda, Ajax Amsterdam. Sepanjang kompetisi pun, Sergio Romero tampil gemilang dengan mencatatkan 8 kali clean sheet. Mantan kapten Manchester United Gary Neville memberikan pujian kepada Jack Grealish. Namun ia mengatakan setan merah sangat tidak mungkin untuk merekrut kapten Aston Villa tersebut. Gary Neville adalah penggemar berat Jack Grealish, namun ia tidak yakin mantan klubnya bisa membujuknya ke Old Trafford. Saya pikir sangat tidak mungkin Manchester United bisa merekrut Jack Grealish, kata Neville kepada Sky Sport. Saat Anda memikirkan Van de Beek, Pogba, dan Fernandes, tipe pemain yang dimiliki Man United. Tidak ada keraguan beberapa waktu lalu ada tuduhan tentang apakah Grealish cuma gaya daripada substansi. Tetapi dia sekarang menyampaikan dengan performa yang jauh lebih konsisten. Dia pemain yang brilian untuk Aston Villa. Sementara itu, mantan striker Manchester United Andy Cole mengatakan bahwa Grealish sangat pantas untuk membela setan merah. Kemenangan atas Aston Villa membuat Manchester United berhasil menyamai poin Liverpool di klasemen Premier League. Meski begitu, Michael Owen ragu setan merah bisa menjadi juara musim ini. Meski mempunyai poin yang sama dengan Liverpool, Owen masih meragukan United akan memenangkan gelar Premier League pada musim ini. Sejujurnya, saya tidak yakin mereka bisa memenangkan gelar bersamanya, kata Owen kepada Premier League Production. Saya masih berpikir mereka adalah tim serangan balik yang brilian, melawan tim yang lebih besar dan lebih baik. Mereka luar biasa dan bisa memberi masalah kepada siapapun. Pertanyaan yang saya miliki adalah ketika mereka menguasai bola melawan tim seperti Wolves dan mencoba menghancurkannya.
Mantan pemain setan merah itu lebih lanjut mengatakan bahwa Liverpool dan Manchester City masih berada di atas tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer tersebut. Saya menonton mereka beberapa hari yang lalu dan tidak ada peluang. Dengar, mereka punya perpaduan yang bagus, tidak perlu dipertanyakan lagi. Mereka berada di urutan kedua berdasarkan selisih gol. Tetapi apakah mereka satu tim yang lengkap seperti Liverpool dan Manchester City? Saya masih berpikir mereka selangkah di belakang dan saya masih berpikir itu akan menjadi perjuangan bagi mereka untuk memenangkan gelar. Tapi cara mereka bermain semuanya mungkin. Playmaker Manchester United Bruno Fernandes menatap laga kontra Manchester City dengan penuh kepercayaan diri. Ia menyebut kemenangan di laga ini akan harga mati bagi timnya. Pada tengah pekan ini, Manchester United akan melakoni sebuah laga krusial. Mereka akan menghadapi Manchester City di partai semifinal Carabao Cup musim ini. Manchester United punya misi khusus di laga ini. Selain untuk menargetkan kemenangan, mereka ingin balas dendam ke City. Karena musim lalu sang tetangga menyingkirkan setan merah di semifinal Carabao Cup. Bruno Fernandes menilai timnya punya modal yang apik untuk melawan Manchester City usai mengalahkan Aston Villa. Menurut Bruno Fernandes, kemenangan melawan Aston Villa ini membuat Manchester United berada dalam momentum yang bagus. Untuk itu, Fernandes ingin timnya bisa melanjutkan tren positif tersebut di Carabao Cup. Bagi Bruno Fernandes, pertandingan melawan Manchester City merupakan laga yang krusial. Ia ingin timnya memenangkan laga itu agar mereka bisa merasakan bermain di partai final di musim ini. Derby Manchester di musim 2020-2021 ini berakhir imbang. MU hanya mampu bermain 0-0 saat menjamu Manchester City di Old Trafford beberapa pekan yang lalu. Timothy Fosu Mensah dikabarkan menolak proposal kontrak baru yang disodorkan manajemen Manchester United. Akan tetapi bek muda itu masih ingin bertahan. Manchester Evening News mengklaim Timothy Fosu Mensah menolak kontrak baru lantaran merasa kalau gajinya yang ditawarkan manajemen Manchester United terlampau kecil. Timothy Fosu Mensah baru 9 kali bermain dalam 2 musim belakangan, 3 musim ini dan 6 kali musim lalu. Agaknya Ole Gunnar Solskjaer tidak begitu berharap banyak pada bek berusia 22 tahun itu. Kontrak Fosu Mensah akan berakhir akhir musim ini. Itu artinya ia bebas bernegosiasi dengan klub manapun untuk menandatangani perjanjian prakontrak. Manchester United sebetulnya bisa saja melepas kepergian Timothy Fosu Mensah musim lalu. Namun karena kepentingan pasar, manajemen klub memutuskan untuk mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak 1 tahun. AS Monaco, Marseille, Hertha Berlin, dan Bayer Leverkusen semuanya menunjukkan minat kepada Fosu Mensah. Meskipun keinginan utamanya adalah memperpanjang masa tinggalnya di Old Trafford. Fosu Mensah belum tampil di Premier League sejak kekalahan 3-1 dari Crystal Palace di pertandingan pembukaan United musim ini. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan sudah menolak barter Paul Pogba dan 2 pemain Juventus Douglas Costa serta Aaron Ramsey dan punya rencana lain. Juventus memang selama ini selalu dikaitkan dengan Paul Pogba. Sebelumnya mereka siap mengajukan proposal barter, yakni dengan menawarkan Paulo Dybala dengan Federico Bernardeschi. Ternyata penghuni Old Trafford itu menolak mentah-mentah proposal dari Juventus tersebut. Keputusan ini diambil bukan karena mereka masih ingin mempertahankan gelandang asal Prancis itu. Melansir dari Sportkeda, ternyata alasannya adalah Manchester United lebih menginginkan uang tunai dibandingkan menggunakan jalan barter. Rumor terakhir dari Eurosport mengabarkan bahwa Manchester United akan membandrol sang pemain dengan harga 50 juta pound sterling atau sekitar 971 miliar rupiah di bursa transfer 2021. Jika semua ini benar adanya, maka si Nyonya tua harus menjual beberapa pemain terlebih dahulu untuk mengumpulkan dana guna membayarkannya ke pihak setan merah. Lantaran jalan barter sudah tidak mungkin terjadi. Paul Pogba sudah 2 kali membela Manchester United pada 2011, 2012, dan 2016 sampai sekarang. Musim ini ia dimainkan 20 kali dan mencetak 2 gol serta 2 assist. Playmaker Manchester United Bruno Fernandes puas melihat timnya mengalahkan Aston Villa dini hari kemarin. Ia menilai setan merah kini sudah bertransformasi menjadi tim yang jauh lebih tangguh dan juga solid. Menurut Bruno Fernandes, ada beberapa aspek yang terlihat jelas meningkat dari skuad Manchester United. Ia menilai yang paling menonjol adalah bagaimana kebersamaan yang ada di dalam skuad United saat ini dan sangat kuat.
Saat ini kami membangun sebuah tim yang saling menjaga satu sama lain antar anggotanya. Hari ini Erik membuat blok yang sangat penting, namun yang terpenting adalah kebersamaan tim. Bruno Fernandes juga senang melihat bahwa timnya saat ini menjadi lebih ambisius dan mulai memiliki mentalitas selayaknya sebuah tim juara. Saya melihat sesuatu yang menarik di tribun dalam 2 atau 3 menit terakhir pertandingan. Semua pemain kami saling berteriak dan berharap kami tidak kebobolan. Semua pemain kami ingin meraih 3 poin dan semua di antara kami ingin menang. Kami akan membangun tim ini dengan dasar yang kuat seperti itu, ia menandaskan. Playmaker Manchester United Bruno Fernandes memberikan kredit yang besar terhadap Paul Pogba. Ia menilai gelandang asal Prancis itu berkontribusi besar atas kemenangan Setan Merah terhadap Aston Villa. Pada laga itu, Pogba tampil dominan di lini tengah MU. Ia mampu menahan bola dan memasok umpan-umpan akurat pada lini serang Setan Merah. Fernandes menilai Pogba berkontribusi besar atas kemenangan MU di laga tersebut. Saya rasa Paul Pogba sangat top hari ini, buka Fernandes kepada MU TV. Menurut Bruno Fernandes, 2 gol yang diciptakan MU ke gawang Aston Villa merupakan hasil kerja keras Pogba. Di gol pertama kami, ia menunjukkan skill yang sangat bagus. Kami semua tahu seberapa berkualitasnya ia dan kami tidak pernah meragukan itu. Saya harap tidak ada lagi yang mempertanyakan kemampuan Paul Pogba. Kami tahu bahwa dia bisa bermain dan kami tahu ia bisa membantu kami. Hari ini ia terlibat di 2 gol yang kami ciptakan. Bruno Fernandes menilai bahwa Paul Pogba adalah pemain yang sangat krusial bagi MU. Ia percaya sang gelandang bakal memberikan kontribusi yang besar di sisa musim ini. Manchester United dikabarkan memilih Erling Braut Haaland ketimbang Jadon Sancho. Setan Merah dikaitkan dengan Sancho pada jendela transfer musim panas lalu. Namun MU tidak siap untuk memenuhi harga yang diminta Borussia Dortmund sebesar 100 juta pound sterling untuk pemain timnas Inggris itu. Pada musim ini, Sancho mengalami penurunan performa. Mantan pemain muda Manchester City itu gagal mencetak gol dalam 11 penampilan di Bundesliga. Menurut The Mirror, Manchester United mulai ragu pada Sancho menjelang musim 2021-2022. Laporan tersebut mengklaim juara Liga Inggris 20 kali itu memprioritaskan kepindahan Haaland yang menjadi target klub sebelum dia meninggalkan RB Salzburg ke Dortmund pada Januari 2020. Sancho masih berada di radar Manchester United, tetapi Haaland adalah pilihan utama. Pemain timnas Norwegia itu mencetak 33 gol dalam 32 penampilan sejak gabung Dortmund. Namun, pemain berusia 20 tahun itu kemungkinan tidak akan diizinkan meninggalkan Signal Iduna Park pada musim panas ini. Ia diperkirakan akan pergi pada 2022 ketika klausul rilis dalam kontraknya masih berlaku. Namun untuk mendapatkan Haaland, Manchester United harus bersaing ketat dengan Real Madrid dan Barcelona. Haaland merupakan pemain yang masuk daftar atas bidikan Real Madrid. Presiden Real Madrid Florentino Perez dikabarkan serius mempersiapkan rencana besar pada 2021. 2 pemain yang menjadi bidikan Real Madrid adalah Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Erling Haaland masih terikat kontrak jangka panjang di Borussia Dortmund, yakni sampai 30 Juni 2024. Pemain asal Norwegia itu kemungkinan masih akan bermain untuk Dortmund, kecuali ada klub yang berani membayar mahal untuk mengikat jasanya. Sementara itu, kandidat presiden Barcelona, Emily Rousseau, berjanji memboyong Erling Haaland jika terpilih pemilihan akhir Januari 2021.